Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita lanjutkan video ajar logika. Nah, kali ini kita bahas mengenai tautologi, kontradiksi dan kontingensi, kemudian confess, kontraposisi dan invers, kemudian implikasi logis dan ekivalensi logis. Tautologi adalah pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar untuk semua nilai yang mungkin dari pernyataan-pernyataan komponennya. Contoh sederhana misalkan, saya punya pernyataan jika P dan Q, maka P. Yang kedua, jika P atau Q dan negasi P, maka Q. Ini bisa kita lihat di tabel kebenaran, khususnya yang B tadi. Perhatikan bahwa kita bisa membuat tabel kebenaran sesuai dengan komponen-komponen yang ada. Jadi bisa kita perhatikan untuk kolom yang terakhir itu bernilai benar semua ya. Maka pernyataan tadi merupakan tautologi. Kontradiksi atau istilahnya mustahil adalah pernyataan majemuk yang selalu bernilai salah untuk semua nilai yang mungkin dari pernyataan-pernyataan komponennya. Contoh sederhana adalah saya punya P dan negasi P. Yang lain P dan Q dan negasi P. Hal ini bisa kita lihat di tabel kebenaran, khususnya yang B. Pada kolom terakhir bahwa ini nilainya F ya, salah semua. Berarti pernyataan majemuk ini adalah merupakan suatu kontradiksi. Perlu diperhatikan bahwa negasi dari tautologi adalah kontradiksi dan sebaliknya, negasi dari kontradiksi adalah tautologi. Yang ketiga adalah kontingensi. Kontingensi adalah pernyataan majemuk yang dapat bernilai benar atau salah, bergantung pada nilai kebenaran dari variabel pernyataannya. Contoh sederhana adalah yang pertama adalah jika P maka Q dan P. Yang kedua, jika P maka Q dan P atau Q. Nah, bisa kita lihat di tabel kebenaran yang B bahwa pada kolom terakhir ini bernilai benar juga bernilai salah, sehingga pernyataan majemuk ini termasuk kontingensi. Selanjutnya terkait dengan implikasi, maka muncullah apa yang dinamakan istilah confess, kemudian kontraposisi dan invers. Jika kita punya implikasi PQ, maka confessnya adalah jika Q maka P. Kemudian kontraposisi dari implikasi PQ adalah jika tidak Q maka tidak P. Kemudian invers dari implikasi PQ adalah jika tidak P maka tidak Q. Yang perlu diperhatikan adalah jangan terbalik ya antara confess dan invers. Ya, kalau confess itu urutan ya, jadi yang premis ya atau antecedent itu dibalik aja, itu confess. Tetapi kalau invers itu urutan tetap cuma dinegasikan ya, jangan terbalik antara confess dan invers. Nah, coba dalam contoh berikut tulislah confess, kontraposisi dan inversnya. Saya punya implikasi jika X positif maka X kuadrat positif. Ya, confessnya berarti apa? Jadi tinggal dibalik, jika X kuadrat positif maka X positif. Kontraposisinya jika X kuadrat tidak positif maka X tidak positif. Kemudian inversnya, jadi invers dari jika X positif maka X kuadrat positif adalah jika X tidak positif maka X kuadrat tidak positif. Nah, tentunya kita bisa melihat kebenarannya ya. Jadi misalkan yang pertama tadi adalah
implikasinya adalah jika X positif maka X kuadrat positif. Nah tentunya ini adalah implikasi yang benar ya. Jadi X positif kemudian Q-nya X kuadrat positif, jadi benar-benar, maka implikasinya adalah benar. Nah bisa kita lihat bagaimana tentang converse-nya, apakah bernilai benar atau salah. Coba kita lihat, jika X kuadrat positif maka X positif. Nah perlu diingat bahwa X kuadrat positif itu bisa jadi X-nya itu negatif. Jadi negatif dikuadratkan kan positif. Artinya apa? Berarti P-nya salah, kemudian jadi X-nya positif berarti bernilai benar juga ya. Jadi masih ingat tabel kebenaran untuk implikasi. Salahnya implikasi jika P-nya benar, Q-nya salah. Nah, kontraposisi, coba perhatikan kalau X kuadrat tidak positif ya, tidak positif berarti bisa 0, bisa negatif, maka X tidak positif ya, benar ya, jadi benar. Jadi kalau X kuadrat tidak positif berarti kan salah hasilnya ya. X kuadrat itu kan selalu positif hasilnya, jadi P-nya salah, Q-nya tidak positif. Ingat di tabel implikasi apabila P-nya salah, apapun yang terjadi di Q itu implikasinya pasti benar. Jadi bisa disimpulkan bahwa kontraposisi nilainya sama dengan implikasi semula. Sebaliknya inverse, jika X tidak positif maka X kuadrat tidak positif. Nah ini X tidak positif bisa negatif, berarti kan X kuadrat tidak positif itu berarti salah ya. Jadi salah, berarti inverse-nya itu bisa jadi bernilai salah karena implikasi akan bernilai salah jika P-nya benar, Q-nya salah, maka implikasinya bernilai salah. Selanjutnya kita bahas tentang istilah implikasi logis dan ekivalensi logis. Jika implikasi PQ itu sebuah tautologi, artinya selalu bernilai benar, kita notasikan P implikasi logis Q, jadi tanda panah double garisnya, ini kita baca P implikasi logis Q. Jadi apabila implikasi PQ itu tautologi, artinya selalu benar, maka kita katakan P itu adalah implikasi logis Q. Contoh sederhana, jika P dan Q maka P. Nah, bisa kita buat tabel kebenaran. Contoh yang kedua juga, jika tidak P maka jika P maka Q. Coba kita lihat tabel kebenaran dari contoh yang B tadi. Nah bisa kita perhatikan bahwa kolom yang terakhir ya itu selalu benar, maka pernyataan tadi merupakan tautologi. Ya, kemudian yang selanjutnya ada istilah ekivalen logis ya. Dua pernyataan S1 dan S2 itu dikatakan ekivalensi logis atau ekivalen logis ya, atau ekivalen saja. Kita notasikan dengan S1 ya sama dengan ini stripnya 3 ya, S2, atau kita nyatakan juga S1 jika dan hanya jika S2 merupakan tautologi. Ya, jadi kesimpulannya apabila S1 dan S2 atau biimplikasi S1 S2 adalah tautologi, maka kita katakan S1 ekivalen dengan S2. Nah, contoh sederhana adalah negasi dari negasi P itu ekivalen dengan P. Jadi ini negasi ganda berarti ya. Contoh yang kedua, negasi konjungsi PQ itu akan ekivalen dengan disjungsi negasi P negasi Q. Ya, bisa kita lihat dalam tabel kebenaran berikut. Nah, bisa kita tunjukkan bahwa dalam kolom yang terakhir ini adalah, jadi kalau kita perhatikan ya, negasi konjungsi PQ itu adalah kolom ke-6, kemudian negasi P atau negasi Q kolom ke-7. Nah, kita perhatikan masing-masing baris nilainya sama. Nah, dengan demikian bisa kita katakan bahwa negasi
dari P dan Q itu adalah ekivalen dengan negasi P atau negasi Q. Oke, selanjutnya ya, ini ada istilah yang namanya kontraposisi yang tadi ya. Jadi kita punya pernyataan jika P maka Q, kemudian dengan pernyataan jika tidak Q maka tidak P. Nah, dalam contoh di atas tadi bahwa nilai kebenaran kontraposisi dari suatu implikasi itu adalah sama, dengan demikian maka pernyataan implikasi PQ dan negasi Q, jika negasi Q maka negasi P itu adalah ekivalen ya. Bisa kita lihat dalam tabel kebenaran berikut. Jadi kolom ketiga sama kolom keenam kita perhatikan setiap baris itu nilainya sama ya, jadi ekivalen berarti ya. Oke, jadi dalam contoh berikut ini juga ada sebuah teorema. Ini akan dinamakan nanti aturan Swisero ini ya. Jadi pernyataan jika P maka Q itu adalah ekivalen dengan tidak P atau Q ya. Jadi kedua pernyataan ini adalah ekivalen. Ini kita kenal dengan aturan atau hukum Swisero ya. Bisa kita tunjukkan di tabel kebenaran berikut. Perhatikan kolom ketiga sama kolom kelima. Jadi kolom ketiga itu adalah implikasi PQ, kemudian kolom kelima ini adalah negasi P atau Q. Nah, setiap baris itu nilai kebenarannya sama ya. Dengan perkataan lain, implikasi PQ ekivalen dengan negasi P atau Q. Ini nanti dikenal dengan aturan atau hukum Swisero. Ya, demikian video kali ini ya, materi lanjutan dari yang kemarin. Nah, nanti insya Allah materi-materi ini juga dilanjutkan dengan hukum-hukum logika ya, dan kaidah inferensi, dan semuanya itu menggunakan ya konsep dasar materi yang telah dibicarakan sebelumnya. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.